positif, terutama budaya positif yang nantinya kita terapkan di sebuah kerja ini. Bu Irvi, silakan. Kalau pertanyaannya apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Bapak Arfi? Bolehkah Anda membuka salah aja? Anda adalah sahabat baik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Purnoto, Kepala SD Negeri Semarang, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf SD Negeri Semarang. Baik, pertama-tama kita panjatkan bersyukur dan Allah SWT karena dengan limpahan nikmat serta rahmatnya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi mengenai budaya positif di sekolah dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum memulai acara, alangkah baiknya Bapak Purnoto memberi sambutan serta nanti membuka acara. Kepada Pak Purnoto, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Guru dan staf SD Negeri Semarang. Sebelum acara kita lanjut, jangan lupa kita mengucapkan, merasakan dan melakukan tindakan syukur atas segala nikmat, sehingga syukur kita tidak hanya diucapkan saja, tapi juga berupa tindakan. Di sini termasuk salah satu bentuk rasa syukur kita, baik positif dalam bekerja, berkarya, atau taat apapun. Jangan lupa selawat salam dan salam kita aturkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita lakukan sebagai besok di kiamat. Sejenak saya sebagai kepala sekolah yang mendampingi Bapak Guru, terutama pada program guru penggerak, saya akan sedikit menyampaikan mungkin berupa pesan sedikit himbauan kepada guru, baik kepada yang sudah mengikuti program guru penggerak atau Bapak Guru yang lain yang sudah memikirkan, merencanakan ke arah ikut menjadi guru penggerak. Kali ini adalah diseminasi budaya positif, adalah bagian dari serangkaian kegiatan guru penggerak. Zaman saya dulu itu jarang ada diseminasi, biasanya pakai sosialisasi. Memang beda, kalau sosialisasi itu adalah menerima informasi yang dari menyampaikan belajar, yang menyampaikan. Diseminasi
disampaikan oleh Pak Dandi, dengan harapan ide itu bisa diterima dan dapat ditindaklanjuti. Itu ya. Jadi tidak hanya cuma menerima saja tanpa ada kelanjutannya. Dan kelanjutannya saya harap saya sebagai kepala seksi ini, nanti teman-teman yang guru yang belum mengikuti program pembelajaran dapat mengikuti jejak Pak Dandi untuk mengikuti program pembelajaran. Sedikit saya sampaikan, barangkali nanti bermanfaat bagi bapak guru tentang budaya positif. Detailnya nanti tentu Pak Dandi yang akan menyampaikan. Saya sedikit menyampaikan bahwa secara nyata saja saya berharap bahwa contoh itu ada stop bullying. Itu besok jika budaya positif sudah benar-benar budaya, tidak perlu ada seperti itu. Tanpa ada tata tertib, tanpa ada apa, anak-anak kita semua sudah terbiasa. Jadi budaya positif sudah membudaya. Mereka kita akan malu bila tidak melakukannya. Apa saja budaya positif itu, bagaimana kita membiasakan pada anak dan diri kita, nanti Pak Dandi yang akan menyampaikan. Itu sudah sedikit dari saya. Semoga dengan budaya positif ini, ya tentu saja tidak serta-merta begitu Pak Dandi jadi guru penggerak sekolah kita, warga kita semua berbudaya langsung tentu saja tidak. Itu perlu proses. Andaikan nanti Pak Dandi belum bisa langsung ada perubahan signifikan masalah budaya kepada kita, nah harapan saya teman-teman yang lain yang nanti mengikuti jejak Pak Dandi ikut guru penggerak bisa mengevaluasi dulu Pak Dandi tentang ini, itu implementasinya kok kurang gini ya, mungkin apa perlu gini, perlu gini. Nah, ide-ide baru itulah yang akan kita nanti yang akan bisa meladani dan bisa akan dievaluasi apa kekurangannya, apa yang harus diperbaiki, sehingga budaya positif benar-benar akan mengubah budaya kita di sekolah dan tidak di sekolah, tentu saja di masyarakat kita anak-anak akan tertanam kedisiplinan tanpa adanya peraturan tertulis. Jadi sudah budaya perilaku-perilaku positif. Demikian sedikit dari saya sebagai kepala sekolah. Jangan lupa sekali lagi teman-teman para guru yang belum mengikuti program pembelajaran, saya akan segera mengikuti langkah jejak Pak Dandi. Dan kedua, semoga budaya positif benar-benar dapat terlaksana di SD Kecamatan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Purnoto atas sambutannya dan motivasi untuk kami semua supaya bisa melaksanakan yang lebih baik lagi demi kemajuan SD kita. Baik, Bapak Ibu semua, izinkan saya berdiri di depan di hadapan Bapak Ibu untuk kita berbagi saja, sharing dan berdiskusi mengenai budaya positif, terutama budaya positif yang nantinya kita terapkan di sekolah kita ini. Sebelum masuk ke materi yang utama, sini ada pertanyaan tematik. Yang pertama, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Bapak Ibu? Kira-kira apa pentingnya? Silakan Bapak Ibu yang ingin berpendapat untuk mengajukan tangan. Bu Irvi, silakan Bu. Ya, kalau pertanyaannya apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Bapak Ibu? Menurut saya, untuk menciptakan suasana yang positif di lingkungan itu sangat penting karena suasana yang positif di lingkungan sekolah itu akan berdampak pada hubungan yang positif pula. Contohnya
biasa, tepuk tangan buat Bu Ervin. Intinya sangat penting ya, karena dengan budaya positif itu dari yang saya tangkap, dengan suasana yang positif bisa menimbulkan rasa yang bahagia, semangat, dan termotivasi. Baik, itu untuk yang pertanyaan pertama. Yang kedua, sebagai seorang pendidik, bagaimana Bapak Ibu dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Bapak Ibu selama ini? Silakan yang ingin berpendapat, ajukan tangan. Budia, silakan Budia. Menurut saya, cara membangun suasana positif di rumah sekolah yang saya terapkan selama ini berkaitan dengan pendidikan karakter terdidik. Pendidikan karakter yang diterapkan selama ini di sekolah yaitu tentang nilai-nilai seperti kedisiplinan, tanggung jawab, jujur, kerjasama, serta rasa empati untuk seluruh dunia. Luar biasa, tepuk tangan buat Budia. Baik, jadi intinya bagaimana menciptakan suasana positif menurut Budia ini dengan menerapkan pendidikan karakter, terutama di paradigma pendidikan yang terbaru itu mengenai dimensi profil belajar Pancasila. Itulah dimensi-dimensi yang akan kita terapkan supaya menciptakan profil belajar Pancasila. Selanjutnya, apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Silakan pendapat Bapak Ibu. Baik, silakan mendalam. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya ingin menjawab pertanyaan mengenai apa hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang positif. Menurut saya, hubungannya adalah ketika pembelajaran itu ketika suasana yang positif, maka akan tercipta suasana pembelajaran juga yang nyaman, aman, dan itu bisa memotivasi peserta didik untuk belajar lebih baik lagi. Yang mana belajar dengan aman, nyaman, dan penuh motivasi itu juga menunjukkan bahwa pembelajaran itu bersifat Oke, tepuk tangan buat Gundala. Ya, luar biasa. Jadi intinya dengan suasana yang positif, otomatis siswa belajar dengan aman dan nyaman, dan kita sebagai guru juga bisa mengusahakan pembelajaran pada siswa. Baik, selanjutnya. Nah, jadi pokok materi yang akan kita pelajari hari ini yang akan kita diskusikan, yang pertama mengenai disiplin positif. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia, ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru, dan ada segitiga restitusi, tepatnya pada langkah-langkah nanti dalam penerapan restitusi. Akan kita bahas lebih lengkap pada materi selanjutnya. Nah, sebelum masuk ke materi, Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu semua ya, kita bermain dulu ya. Judulnya coba buka. Silakan cari pasangan masing-masing. Bapak Ibu berpasangan ya. Bu tadi sama Bapak ya, silakan. Di sini Bu Ani dan Bu Tandi akan mendemonstrasikan permainan cobalah buka. Instruksinya si A siapa ya? Bu Tandi apa Bu Tandi si A memiliki suatu hal yang sangat penting, sangat berharga menurut Bu Tandi, sangat penting dan sangat berharga dan rahasia. Sedangkan si B bukan itu berusaha untuk membujuk Bu Tandi membuka kepalan tangan yang isinya suatu hal yang sangat berharga, sangat rahasia. Kira-kira nanti bagaimana? Coba didemonstrasikan ya. Bu Tandi silakan kepalan tangannya, ibaratkan itu adalah suatu hal yang berharga. Ya. Silakan Bu Tandi, coba untuk sekuat tenaga, bagaimana boleh membujuk atau mengkritik, memarahi bahkan menggoda supaya Bu Tandi itu mau membuka kepala tangan. Silakan. Boleh dibuka kepala tangannya? Cuma ini satu apa? Satu. Jangan, ini kesan. Nanti sih pertanyaan nggak boleh. Ya, tergantung.
Silakan Mbak. Apakah nanti tergoda untuk membuka atau tetap dengan ini apa komitmen awal Bu Tanti? Silakan. Karena saya sangat membutuhkan sesuatu yang ada di tangan Anda, bolehkah Anda membuka kepala tangan Anda? Anda adalah sahabat baik saya. Saya sedang dalam bahaya saat ini. Bolehkah Anda membuka kepala tangan Anda? Tidak, kurang. Boleh saya tanya apa yang ada di dalam kepala tangan Anda? Sesuatu yang Oke, kalau gitu saya tanya, lebih berharga sesuatu yang ada di tangan Anda atau saya? Ayo. Oke, mungkin berarti bisa dibacanya. Oke. Tepuk tangan buat sama Bu Tanti. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang tadi kesimpulannya. Kesimpulannya Bu Tanti akhirnya mau membuka karena rujukan dari Bu Ani. Kenapa Bu Tanti? Alasannya? Alasannya kenapa saya membuka tangan apa yang tangannya yang dalam tangan yang biasa dilakukan di sini karena yang pertama tadi saya tidak setuju ya karena pertanyaan saya yang dilemparkan itu kurang membuka semangat saya untuk membuka. Yang kedua lagi ya, yang kemungkinan saya masih ragu-ragu dalam membukanya. Yang ketiga karena sudah diakhirkan berulang kali, kemudian saya coba untuk membuka. Sekali lagi tepuk tangan buat Bu Tanti. Ya. Jadi intinya Bu Tanti mau membuka tangan. Ya. Itu sebenarnya yang terjadi adalah Bu Tanti telah mengizinkan dirinya untuk dikontrol sama Tuhan. Jadi yang mengizinkan adalah si A atau diri kita sendiri. Jadi teori kontrol menurut Dr. William Glasser ada 4. Yang pertama, ya, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk merasa. Jadi intinya keempat ini adalah sebuah ilusi. Jadi kalau kita merasa kita dapat mengontrol seorang murid, itu sebenarnya murid tersebut telah mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh kita. Suatu saat kalau murid itu paham lebih dewasa, dia memiliki hak untuk menolak. Dia berpikiran, kan saya bisa menolak. Jadi intinya adalah siapa yang mengontrol diri sendiri? Ya dirinya sendiri, bukan guru yang mengontrol. Jadi itu adalah ilusi. Yang kedua, bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Tidak semua penguatan positif itu efektif. Ya semua. Jadi kita selalu membujuk siswa untuk hal yang baik. Ayo rajin belajar, semangat belajar. Suatu saat siswa juga akan merasa jenuh dan bisa menolak hal itu. Jadi yang perlu kita tanamkan adalah motivasi dalam diri siswa itu, bukan bujukan dari kita. Seperti itu. Dan yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini jelas tidak. Kita membuat orang bersalah, misalnya menurut kita. Kamu selalu telat, sangat mengecewakan bapak di depan teman-teman. Apakah siswa tersebut besok menjadi siswa yang langsung rajin seperti itu? Tidak. Justru malah dapat kita memberikan sebuah ingatan kepada siswa tersebut bahwa siswa
tersebut merasa gagal dan jatuh di depan teman-teman. Hal itu bisa menurunkan motivasi siswa. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dan ini juga tidak. Ya, kita sebagai guru kadang merasa kita yang berwenang di dalam kelas, kita memaksa murid kita, itu tidak. Intinya semua itu berasal dari dalam diri siswa. Itu menurut teorikan Dr. William. Selanjutnya, makna kata disiplin. Sebelum masuk ke disiplin positif, menurut Bapak Ibu, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu semua? Kalau kita mendengar kata disiplin, apa artinya disiplin menurut Bapak Ibu? Berangkat tepat waktu, taat aturan, mau mendengarkan, patuh ya. Karena kita kalau mendengarkan kata disiplin itu identik dengan kepatuhan seperti itu. Coba kita gali lebih dalam makna kata disiplin. Ini menurut Bapak pendidikan kita, ya. Menurut yang Dewan Toro, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu menurut Yayasan Dewan Toro. Jadi intinya disiplin itu artinya di dalam diri sendiri. Dikuatkan teori Dean Dawson. Yang pertama, disiplin ini berasal dari bahasa Latin, disiplina, artinya belajar. Tapi kata disiplin ya juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu desito. Betul, bacanya seperti itu misalnya. Ya, itu artinya murid ya, atau pengikut. Seorang murid atau pengikut, motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi kembali mengarah arti disiplin yang sesungguhnya, yaitu berasal dari dalam diri, bukan faktor dari luar. Itulah makna disiplin yang sesungguhnya. Selanjutnya, teori motivasi. Menurut Dean Dawson menyatakan ada 3 motivasi berlaku manusia. Jadi manusia termotivasi untuk melakukan sesuatu ada 3 faktornya. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena ada ketidaknyamanan atau ada hukuman, jadi si A melakukan suatu hal. Misalnya kalau telat nanti akan dihukum sama guru. Jadi si A melakukan tidak telat. Karena apa? Karena hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Wah, kalau saya menjawab berarti kan kata guru tadi dapat penghargaan. Itu faktornya karena si murid tadi mau menjawab karena faktor penghargaan. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Inilah yang ketiga ini merupakan motivasi yang terbangun dalam diri atau dari faktor intrinsik seorang murid. Nah, jadi dengan kesimpulan ini maka harapannya kita dapat menerapkan sebuah motivasi yang berasal dari siswa itu sendiri, bukan karena rujukan atau kontrol dari kita. Seperti itu. Baik, kita berbalik lagi. Di sini ada beberapa kalimat. Coba nanti untuk masuk ke materi hukuman dan konsekuensi, di sini beberapa kalimat. Silakan Bapak Ibu untuk menjawab kalimat pertama. Kira-kira ini jawabannya hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena si murid tadi terlambat dengan mencatat 100 kali kalimat. Itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Silakan berpendapat.
Hukuman, konsekuensi, jangan ya? Apa? Konsekuensi. Coba kita lihat jawabannya konsekuensi. Ya. Oke, lanjut lagi. Nanti kita bahas materi hukuman dan konsekuensi serta eksekusi setelahnya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Apa? Apa? Konsekuensi? Hukuman masih beda-beda. Tidak apa-apa, kita sharing dan diskusi bersama ya. Jawabannya adalah hukuman. Oke, lanjut. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja siswa. Konsekuensi. Semua sepakat konsekuensi. Bagus. Jawabannya adalah konsekuensi. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi? Hukuman? Masih ada perbedaan jawab. Kita coba lihat. Hukuman ya. Jawabnya hukuman. Lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Semua sepakat konsekuensi. Bagus. Jawabannya konsekuensi. Selanjutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Oke, sepakat hukuman. Sepertinya sudah banyak. Jawabannya adalah hukuman. Masih ada? Selanjutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ayo, hukuman? Hukuman, iya betul sekali. Hukuman. Mana? Berdiri di depan kelas sambil melangkah kaki satu karena hanya jalannya. Oke, sama-sama hukuman. Bagus. Membersihkan tumpahan air di meja. Tulis karena konsekuensi. Bagus. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Lalu kesimpulannya apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi dari berbagai kalimat di awal? Silakan. Kalau hukuman itu, kalau menurut saya hukuman itu berhubungan dengan aktivitas fisik yang menyesaratkan. Hukuman berhubungan dengan aktivitas fisik yang menyesaratkan. Bagus. Selain itu, kalau konsekuensi belum selesai. Itu kita tanggung jawab akibat perbuatan dan tindakan. Iya, luar biasa. Tepuk tangan dulu ya. Baik, intinya hukuman itu diberikan tanpa ada pemikiran yang dibaca atau spontanitas, dan itu sangat merugikan siswa dan berdampak buruk oleh siswa. Dan konsekuensi adalah sesuatu yang kita berikan atas dasar ada pemikiran dulu, kita pikir karena itu tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan siswa tersebut. Jadi itulah kesimpulannya hukuman dan konsekuensi. Baik, ini sangat menarik. Ada kalimat dihukum oleh penghargaan. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Tapi jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang kita berikan serta kehilangan motivasi dalam diri. Ya, jadi kita punya siswa. Anak-anak, silakan yang bisa menjawab pertanyaan dari Bapak. Nanti anak-anak akan saya berikan ini, saya berikan itu, seperti itu. Kita melakukan terus berulang, maka itu dapat mendukung siswa. Artinya motivasi yang ada di dalam diri siswa akan berkurang, lama-lama akan kehilangan
motivasi yang ada di dalam diri. Kemudian penghargaan itu juga menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Kita memberikan penghargaan seorang anak di depan teman-temannya dengan menggunakan anak tersebut, itu juga sebenarnya kita sedang menghukum anak yang tidak mendapatkan penghargaan. Lalu bagaimana? Alangkah baiknya kita bisa memberikan apresiasi kepada setiap anak, misalnya ketika presentasi semua anak berada tepuk tangan, baik pun kita tahu sebenarnya kelompok A ini kelompok yang paling unggul, tapi kita sama-sama memberikan apresiasi yang sama. Kalaupun kita memberikan apresiasi lebih kepada kelompok yang terbaik, silakan berikan secara personal. Misalnya kita pas bertemu dengan siswa tersebut, kita fokusnya, oh tadi kelompok si A ya misalnya sangat bagus ya, luar biasa presentasinya seperti ini hasilnya, tingkatkan lagi ya. Nah itu boleh kita lakukan, tapi ketika kita memberikan suatu penghargaan di depan teman banyak, itu sebenarnya kita sedang menghukum seseorang yang tidak mendapatkan penghargaan. Jadi penghargaan juga bisa menghukum, jadi perlu kita hati-hati. Selain itu, selain kita memberikan reward kepada siswa, jangan kita sebutkan dulu, nanti yang bisa menjawab tak kasih reward. Nah itu yang salah. Kita balik, silakan jawab pertanyaan Bapak. Nah setelah siswa tersebut bisa menjawab, baru setelah menjawab kita diapresiasi, kita beri reward. Nah itu suatu hal yang berbeda ya. Kalau kita sudah sampaikan di awal, maka motivasi dalam diri siswa untuk menjawab itu hilang. Jadi adanya motivasi yang ketiga tadi, ini mendapatkan sebuah penghargaan. Yang kedua, mungkin mendapatkan sebuah penghargaan, tidak motivasi yang berasal dari dirinya sendiri. Itu. Nah, kita masuk di restitusi. Jadi tingkatan suatu perlakuan atas kesalahan tadi ada 3 ya. Yang pertama itu hukuman, yang kedua itu konsekuensi, dan yang paling tinggi tingkatnya itu restitusi. Nah, inilah yang kita harapkan kita sebagai guru ya, bisa menerapkan kegiatan restitusi ini, kita bisa terapkan pada siswa kita. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Coba kita renungkan, kita sering melihat, misalnya ini murid saya sendiri kelas 5. Ketika saya berdiri, ya, saya lihat tuh mereka diam, ya. Tapi misalnya si guru A masuk di kelas 5, kok nggak diam? Berarti motivasi siswa untuk bertanggung jawab supaya berbuat baik itu bukan berasal dari diri siswa, tapi atas dasar takut dihukum. Yang pertama, teori motivasi yang pertama tadi, siswa melakukan hal itu karena takut dihukum pada diri, bukan karena motivasi yang ada dalam diri siswa. Nah, makanya itu kita seorang guru harus harapannya bisa menerapkan restitusi ini. Restitusi ini adalah suatu proses untuk menciptakan atau menyadarkan siswa supaya meningkatkan motivasi yang ada di dalam dirinya sendiri, supaya bertanggung jawab. Jadi siapapun ketemu guru siapapun atau ketemu orang yang lebih tua kepada siapapun, siswa itu tahu, oh saya itu harus berbuat seperti ini ketika di hadapan orang yang lebih tua. Saya harus melakukan seperti ini ketika sama guru, saya harus menghormati. Itu yang perlu kita terapkan. Jadi bukan karena faktor hukuman atau faktor penghargaan. Nah, itulah restitusi. Selanjutnya masuk di keyakinan kelas. Mengapa ya? Kok kalimatnya keyakinan kelas? Tidak peraturan kelas gitu. Kenapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Kira-kira mengapa? Ya, benar. Luar biasa, teman tangan buat Gundala. Ya, jadi simpelnya seperti ini. Peraturan itu berkendara wajib menggunakan helm, itu peraturan kan? Ya. Tapi keyakinannya, kenapa menggunakan helm? Supaya selamat.
matang. Nah itu simpelnya seperti itu. Jadi mengapa keyakinan? Karena keyakinan itu ada dasar kesepakatan atau dasar yang kita percaya di dalam diri kita. Kalau kita menggunakan helm itu kita bisa selamat. Tapi kalau peraturan itu sepihak, kita menyuruhkan harus seperti ini, harus seperti ini, gitu, peraturannya. Harus menggunakan helm itu peraturan. Tapi kalau keyakinan tumbuh dari dalam diri kita sendiri, bahwasanya kalau menggunakan helm itu buat kita selamat bisa. Seperti itu. Ya, jadi kita menggunakan bahasa keyakinan kelas. Nah, inilah yang kita harapkan nanti Bapak Ibu semua, harapannya kita bisa menerapkan keyakinan kelas di setiap kelas kita. Terutama di kelas dulu, nanti setelah itu kita bisa terapkan keyakinan sekolah. Bagaimana prosedurnya? Yang pertama, ini kalau keyakinan kelas ya, berarti kita mengajak murid untuk bertukar pendapat dulu apa peraturan yang perlu disepakati. Pertama, murid mengutarakan peraturan apa saja yang harus disepakati. Semua kita tampung. Kemudian kita catat semua masukan-masukan dari murid tersebut. Lalu disusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur. Nah, dari peraturan-peraturan yang disampaikan, kita cari keyakinan kelas yang disepakati oleh murid. Lalu tunjuk kembali daftar surat pendapat tadi yang sudah dicatat, kemudian tinjau ulang keyakinan atas peraturan yang sudah disampaikan murid-murid. Oh, keyakinannya seperti ini. Dari peraturan ini keyakinannya seperti ini. Kita catat semuanya. Dan keyakinan kelas ini bisa kita tempelkan di dinding-dinding yang bisa dilihat semua. Itulah prosedur untuk pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang harapannya bisa kita terapkan nanti di setiap kelas kita. Jadi kalau keyakinan itu bahasanya lebih universal, lebih umum. Kalau peraturan kan lebih detail ya. Contohnya seperti ini ya. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Nah, ini simpel keyakinan kelas bersifat universal, nilai-nilai yang positif. Materi selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Semua manusia pasti membutuhkan 5 kebutuhan dasar. Suatu kebutuhan yang harus kita penuhi dan harus seimbang, jangan ada yang signifikan atau jumlah gitu ya. Yang pertama itu bertahan hidup. Pasti semua orang perlu bertahan hidup. Kemudian ada penguasaan. Perlu diakui. Misalnya murid kita perlu diakui. Nah, ini murid kelas 5, kemampuannya sudah seperti kelas 5, seperti itu perlu ya. Meskipun pada dasarnya kita tahu ada yang belum mencapai itu, tapi pada dasarnya setiap manusia perlu diakui kekuasaannya seperti itu. Kemudian ada kesenangan. Setiap anak pasti butuh kesenangan dan juga kebebasan. Semua manusia butuh kebebasan, maka adanya peran Tuhan. Jadi kalau kebebasannya itu sangat tinggi, lebih tinggi dibanding motivasi yang dalam dirinya, itu akan mengakibatkan seorang siswa bertindak salah, ya. Karena nilai kebutuhan kebebasannya terlalu tinggi, sedangkan motivasi yang dalam dirinya itu kurang, maka akan terjadi sebuah masalah. Nah, dan selanjutnya yaitu kasih sayang dan rasa diberi. Setiap siswa kita pasti butuh kasih sayang, baik itu kasih sayang dari orang tua ataupun kasih sayang dari kita sebagai guru, dan mereka juga perlu diterima sebagai anggota di kelas kita. Seperti itu. Lalu di sini ada 5 posisi kontrol, terutama kita 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang pertama ada penghukum, yang kedua ada pembuat merasa bersalah, yang ketiga ada posisi kontrol sebagai teman, yang keempat ada pemantau, dan yang kelima yaitu sebagai manajer. Nah, sudah sampai manakah kita sebagai guru? Sudah melakukan posisi kontrol apa saja kita selama ini sebagai guru? Nah, coba Bapak Ibu perhatikan kalimat
berikut untuk mengetahui di mana posisi kontrol waktunya. Kalimatnya terlambat lagi Bapak. Sangat terlambat. Ini kira-kira dalam posisi kontrol apa sana boleh? Hukum, ya betul sekali. Ya, tanpa ada pemikiran atas konsekuensinya, kita langsung menentukan, ini terlambat, lari, ini terlambat, push up, ini terlambat. Silakan, gak usah pakai sepatu, seperti itu ya. Itu posisi kontrol pada penghukum. Selanjutnya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Itu kira-kira dalam posisi kontrol apa? Tuh, membuat merasa besar. Ya, terkadang kita tidak sadar mengucapkan kalimat ini di depan teman-temannya, teman-teman siswa. Terkadang kita dan saya pribadi itu juga pasti pernah bilang, kamu kelas 5 Pak, perkalian 4 kali 4 gak tahu ya, itu depan teman-teman. Kira-kira merasa bersalah gak tersebut? Sangat merasa bersalah, dan itu dampaknya akan berkepanjangan, bisa diingat sampai kapan dulu ya. Dan itu tidak benar, maka harus kita koreksi lagi, berevaluasi untuk melakukan suatu posisi kontrol yang nanti sesuai. Selanjutnya, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil ketawa dengan kita ngomong Bapaknya. Ya, sudah tidak apa-apa. Duduk-duduk sana. Nanti Pak Guru bantu kami. Sambil senyum gitu ya. Nah, ini kira-kira pada posisi contoh apa ya? Teman. Ternyata kita sebagai guru juga perlu memposisikan kita sebagai teman siswa. Karena dengan sesekali memposisikan sebagai teman, siswa akan merasa nyaman untuk mengutarakan apa yang terjadi dalam siswa. Selanjutnya, ada percakapan. Coba ini yang jadi guru ini Pak Sabiri, yang jadi Adi Bu Ngala. Silakan dipraktekkan. Ini bahasanya santai, tidak tinggi gitu ya. Coba Pak Sabiri yang jadi guru. Jadi, tahukah kamu seberapa kita memulai? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya yang harus dilakukan kita terlambat? Maaf Pak, saya tidak keluar dari kerja, nanti saya lupa mencatat tugas kebetulan saya. Ya, benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus benar jelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Kira-kira pada posisi mana? Memantau, ya, dengan menumbuhkan rasa dalam diri siswa untuk tahu atas konsekuensi yang telah dilakukan dengan kalimat yang dengan bahasa yang tidak tinggi, santai, ya. Itu pada posisi pemantau. Kemudian ini pada posisi yang tingkat yang tinggi, pada posisi manajer. Sekarang juga yang gurunya Bu Irvi, sedangkan Adinya Bu Tanti. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan kepada Pak. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya dari usaha untuk memperbaiki. Oke. Jadi bedanya untuk yang pada posisi manajer ini, ya, selain mencari tahu atas konsekuensi yang diberikan, ini juga siswa berjanji untuk tidak akan mengulangi hal itu karena tahu itu salah gitu. Itu pada posisi manajer. Nah, pada posisi manajer ini kita perlu yang namanya restitusi tadi. Jadi nanti kita masuk pada tahapan restitusi, tahapannya ada 3. Nanti kita akan bahas di materi selanjutnya. Nah, ini. Jadi
kita sebagai guru ini harapannya bisa menerapkan restitusi, karena dengan restitusi ini siswa itu sadar atas dirinya sendiri, tidak dari motivasi yang lain atau motivasi yang dari luar. Tahapan yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah yang dilakukan siswa tersebut. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan yang sudah disepakati. Yang kedua, nah dasarnya seperti ini. Kalau menstabilkan identitas itu seperti ini. Yang pertama, buatlah siswa itu merasa biasa. Semua orang pasti pernah bersalah, pernah melakukan kesalahan. Dan kita sebagai guru tidak mencari siapa yang salah, tapi kita fokus mencari solusi atas permasalahan ini. Jadi kalimatnya kalau dibuat secara dasarnya ya, salah itu tidak apa-apa, ya. Tidak ada manusia yang sempurna, pasti pernah melakukan kesalahan. Saya Pak Guru pun juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menghasilkan ini. Bapak Ibu tidak fokus siapa yang salah, tapi bagaimana kita mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berapa sahabat itu? Nah itu pada tahap menstabilkan identitas. Bahwasanya salah itu wajar. Itu yang pertama kali kita terapkan ketika ada siswa yang salah. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tahapan yang kedua, pada sisi yang kedua, pada sisi ketiga restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah. Setelah itu, atas kesalahan tadi, contohnya langsung ke kalimat. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih dulu dari ini ya. Misalnya ya, ada anak siswa kita bertengkar, kita ajak ngobrol bareng. Kamu tadi namanya bertengkar, apa yang udah kamu lakukan? Merobek baju teman gitu ya. Nah dari awal tadi mulai dari validasi tindakan yang salah, itu kita memberikan kalimat kepada siswa bahwasanya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, pada sisi validasi tindakan yang salah, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih dulu. Misalnya memukul temanmu, dia kamu tidak memukulnya, kamu hanya merobek bajunya. Itu pada validasi tindakan yang salah. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru atau sikap yang lebih baik lagi. Itu pada tahap validasi tindakan yang salah. Pada sisi kedua, sisi ketiga, restitusi. Pada sisi yang ketiga, sisi yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Apakah tindakan yang kalian lakukan itu sesuai keyakinan yang disepakati? Seperti itu. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga? Apa nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu pada sisi yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini biasa Bapak Ibu, jangan langsung mentah-mentah masa cuma sepertinya. Ini dasar kita sebagai guru pastinya bisa mengembangkan tahap restitusi. Dan setiap masalah pasti juga perlu penanganan yang berbeda. Jadi perlu kita kembangkan bagaimana cara kita melontarkan kalimat berbasis langsung itu terbuka dalam dirinya, kita sebenarnya dalam dirinya sendiri. Nah, sini ada contoh penerapan ini skenario ya, penerapan segitiga restitusi. Seperti ini, lalu bagaimana cara menangani? Ini contoh dasar, contoh dasar.
sudah berguru. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Jadi tidak ada yang jadi orang berbeda sekarang sehingga waktu perjanjian berkurang. Kemudian perilaku yang dilakukan tadi tidak dengan program, tidak buku itu sesuai dengan keyakinan kelas yang tadi. Apa nilai umum yang sudah dirasakan? Karena kamu sudah mengerti, siswa itu harus menang. Terus, jadi begini juga. Kondisinya menghadapi untuk menjadi ayah Tuhan. Dan selalu bisa melakukan hal yang sedikit selama dia restitusi ini sebuah proses yang kompleks ya, yang tidak bisa kita terangkan seperti apa yang ada di materi. Itu materi hanya dasar saja, kita seperti guru yang bisa mengembangkan untuk penanganan setiap kasus pasti berbeda caranya solusinya. Baik Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai budaya positif. Harapannya dengan penyampaian materi ini yang kita tadi sharing dan berdiskusi, kita bisa menerapkan budaya-budaya positif yang ada di sekolah SMK ini. Dan khususnya saya ajak Bapak Ibu semuanya di setiap kelas nanti kita harapannya bisa menerapkan keyakinan kelas atas dasar kesepakatan siswa-siswa kita. Jadi dasar dari keyakinan kelas tersebut harapannya bisa meningkatkan motivasi dalam diri siswa untuk berubah yang lebih baik lagi. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kemudian Bapak Ibu apabila ada pertanyaan, silakan kita nanti berdiskusi bersama-sama. Silakan kalau ada yang bertanya. Kita nanti silakan. Bisa
Jadi tahapan restitusi ini sudah saya sampaikan bahwasanya tahapan yang cukup kompleks, tidak bisa kita terapkan, bahkan tidak bisa kita lakukan, terkadang tidak bisa kita lakukan pada satu kasus ya, kita tidak bisa menyelesaikan sendiri atau secara pribadi. Kita perlu berkolaborasi. Kalau pertanyaannya apakah guru senior bisa mencapai tahap di manajer dan menerapkan restitusi tadi? Nah, ya harapannya bisa, karena dengan guru senior tadi sudah bertahun-tahun, puluhan tahun bahkan sudah menjumpai berbagai masalah. Itu adalah pembelajaran yang sangat penting, yaitu pengalaman dengan berbagai masalah yang dihadapi oleh guru senior tadi. Dengan naluri seorang guru pasti akan berusaha untuk bagaimana cara menyelesaikan hal ini. Dengan berbagai masalah yang sering dihadapi guru tersebut pastinya akan mendewasakan diri dan menambah pengalaman dan ilmu tentunya untuk menyelesaikan setiap ada masalah. Apabila ada masalah A, bagaimana penanganannya? Apabila ada masalah B, bagaimana penanganannya? Dan itu setiap masalah pasti penanganannya berbeda-beda. Lalu bagaimana guru junior kita, bagaimana cara langkah-langkah yang kita terapkan ya? Kita belajar, jadi dasarnya yaitu belajar tahapan restitusi, segitiga restitusi untuk mencapai di tahap manajer. Apakah bisa kita guru junior memposisikan diri kita sebagai manajer? Ya kenapa tidak? Pastinya bisa kalau kita mau gitu ya. Kalau kita mau berubah pastinya bisa. Tumbuhkan motivasi dalam diri bahwa kita bisa berubah dan mencapai tahap di posisi kontrol pada tingkatan manajer yang bisa melakukan, mempraktikkan restitusi pada tahapan segitiga restitusi, menyelesaikan semua masalah yang terjadi pada siswa dengan tahapan-tahapan yang sudah disampaikan tadi. Kalau kita tidak bisa sendiri, kita bisa berkolaborasi seperti itu. Itu jawabannya. Itu tadi. Buat ada yang sampai lagi? Ya, sama-sama. Selanjutnya, apakah ada yang tanya lagi? Iya, gunalah tanya. Kemudian seperti yang kita tahu bahwa semakin bertambahnya zaman, kenakalan anak-anak itu juga semakin bertambah. Bahkan kadang ada kenakalan yang sampai di luar nalar. Terus bagaimana cara menyelesaikan atau menangani sebuah kenakalan anak yang mana kenakalan tersebut kiranya tidak bisa diatasi pada tahap. Oke, terima kasih atas pertanyaan luar biasa. Tepuk tangan buat Bu Nala. Ya, setiap kenakalan siswa pasti berbeda-beda tingkatannya. Terutama kalau kita berada di sekolah yang notabene lebih kota ya, seperti itu ya, itu akan lebih beragam perilaku siswa yang kita jumpai. Bagaimana cara menangani kenakalan siswa yang sudah di luar nalar? Jadi sudah saya sampaikan bahwasanya pada tahapan restitusi ini bukan berarti kita tidak bisa menyelesaikan dengan menggunakan tahap restitusi, bukan. Tapi dalam tahapan restitusi ini kita bisa berkolaborasi. Jadi kita tidak melakukan hal yang sendiri. Ya. Kalaupun kita tidak sanggup, kita tidak mampu menangani hal itu, kita bisa berkolaborasi. Kolaborasi dengan sama guru. Kolaborasi dengan pihak lain, kalaupun itu kenakalannya sudah mencapai di tahap kriminal misalnya, atau kolaborasi dengan psikolog kalau kenakalannya berhubungan dengan psikologi anak. Nah, kita bisa melakukan kolaborasi untuk menangani hal itu. Kalaupun kita sebagai guru tidak bisa menangani masalah tersebut, jadi kemudian kita bisa berkolaborasi. Demikian jawaban dari saya. Apakah ada yang menyampaikan? Guru? Ya. Silakan Pak Subri, bertanya. Saya ingin bertanya terkait teguran tadi di depanmu dapat membuat anak tersebut tidak benar. Sedangkan kalau saya dalam dunia pelatihan biasanya kalau teguran itu kita tidak sampai yang umum atau di dalam satu memperhatikan
Pak. Karena kesalahan tertentu yang didapat satu anak itu bakal juga dapat bisa dilakukan oleh yang lain. Apakah harus kita juga harus dengan kata-kata yang lebih halus agar anak tersebut juga dapat mengerti dan juga memahami, sehingga dia tidak turun mentalnya, dan juga anak-anak yang lain juga bisa tahu ini salah, supaya besok saya tidak ulang masalah itu. Karena biasanya memang orang Indonesia tidak bisa disamakan di depan umum. Nah kan kalau ada masalah dibahas bersama, anak yang lain bisa tahu, jadi saya tidak bisa seperti karena itu dulu. Apakah harus dengan kata yang tulus atau Oke, terima kasih atas pertanyaan. Jadi gini Pak, kita tidak bisa menyamakan mental semua anak. Saya pribadi dan pastinya Bapak Ibu semuanya punya kenangan atas teguran guru yang sudah Bapak Ibu dapatkan di masa lampau, yang itu dilakukan di depan umum, yang bisa menjatuhkan mental kita. Nah, apabila anak yang memiliki mental yang kurang atau rendah, ya, itu kalau kita beri teguran yang sangat keras, itu akan membuat siswa tersebut akan mengidentitaskan dirinya sendiri itu siswa yang gagal. Itu yang dirasakan. Ya. Jadi tetap pada tahap restitusi ini kita bisa menyelesaikan masalah dengan restitusi. Tetapi apabila kita ingin menyampaikan suatu teguran di depan umum, bukan teguran supaya hal ini tidak dilakukan yang lainnya, bukan teguran, tapi kita memberikan semacam sosialisasi. Tidak menegur si A di depan umum, karena menegur seorang di depan umum itu sama saja menjatuhkan. Jadi kita bisa menyampaikan suatu hal kesalahan yang secara umum tidak kita fokuskan kepada yang melakukan si A seperti itu. Kita bisa sampaikan perilaku ini itu tidak baik. Ya, perilaku ini itu dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak baik seperti ini. Jelas. Jadi kita tidak langsung menjatuhkan teguran si A di depan teman-teman, itu sama saja menjatuhkan. Dan apabila mental si A itu kurang, ya, itu akan mengakibatkan suatu memori yang akan diingat sampai kapanpun itu. Pak Sopir biar tahu mulai aku dengan orang-orang seperti itu dampak buruknya akan terjadi. Jadi alangkah baiknya untuk menghindari hal seperti itu, ya, kita tetap menerapkan restitusi, dan supaya efektif tadi ingin supaya teman-teman tidak menular hal buruk itu, kita bisa menyampaikan secara umum, tidak menjatuhkan yang sama si A. Gitu Pak. Ya. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Cukup. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas sharing dan diskusinya mengenai budaya positif. Harapannya dengan materi ini kita dapat menerapkan disiplin-disiplin positif yang menjadi sebuah kebiasaan hingga terwujudlah sebuah budaya positif di sekolah kita, khususnya SD Negeri Samaran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya kembalikan ke Pak penonton untuk memberikan penguatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya menyampaikan sedikit dukungan kepada guru dengan terlaksananya diseminasi budaya positif. Semoga dapat diterima pada kita semua, sehingga kita dapat menindaklanjuti melaksanakan apa yang positif yang akhirnya akan berubah secara keseluruhan, dan itu berubah pada diri kita sebagai pendidik dan anak-anak sebagai peserta didik. Tadi sudah mengenai disampaikan Pak Jambi, semoga dapat dipahami. Berikutnya yang terakhir saya sampaikan, jangan lupa Bapak Ibu guru sebagai
sebagai pendidik tadi materi sangat sekali, terutama masalah kemerdekaan peserta didik dan belajar, kemudian hukuman tadi kita menghindari budaya dulu yang sering memberikan hukuman sehingga berubah ke arah bukan lagi kita mendidik anak disiplin karena keterpaksaan, karena tekanan, yang intinya perubahan positif terjadi karena dari faktor internal anak sendiri, bukan dari faktor eksternal atau karena keterpaksaan. Itu juga dengan Pak tadi tentang anak melakukan sesuatu yang positif karena ingin mendapatkan sesuatu. Jadi berdasarkan jelas ada berdiri, semoga dari tadi dapat kita implementasikan dan kita terapkan pada diri kita sebagai pendidik. Kemudian dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Dengan ini acara selesai ya, maka kita bersama di belajar adalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.